Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwit Wulandari dengan NIM H01219015. Di sini saya kelompok 2 akan menjelaskan tentang turunan ektoderm pada sistem integumen dan sistem indera. Yang pertama, kita akan membahas integumen. Integumen berasal dari bahasa Latin integumentum yang berarti penutup. Hal ini dikarenakan sistem integumen umumnya mencakup pada sistem jaringan yang menutupi tubuh bagian luar. Sistem integumen adalah sistem yang membedakan, memisahkan, melindungi, dan menginformasikan terhadap lingkungan sekitar kita. Sistem ini seringkali merupakan bagian sistem organ yang terbesar mencakup kulit, rambut, bulu sisik, kuku, kelenjar keringat, dan produknya, keringat atau lendir. Kulit adalah suatu organ yang membungkus seluruh permukaan luar tubuh. Bagian ini merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitaran 16% berat tubuh, pada orang dewasa sekitar 2,7 sampai 3,6 kg dan luasnya sekitar 1,5 sampai 1,9 meter persegi. Tebalnya kulit bervariasi mulai dari 0,5 mm sampai 6 mm tergantung dari letak atau umur dan jenis kelamin. Secara embriologis, kulit berasal dari dua lapisan yang berbeda. Lapisan luar adalah epidermis yang merupakan lapisan epitel berasal dari ekoderm, sedangkan yang kedua, lapisan dalam yang berasal dari mesoderm adalah dermis atau curium yang merupakan suatu lapisan jaringan ikat. Anatomi kulit. Yang pertama ada epidermis. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar dan tersusun atas epitel squamosal berlapis, selalu mengalami regenerasi karena sel-sel kulit mati diluruhkan setiap hari. Epidermis memiliki 5 lapisan, yaitu stratum corneum, ada lucidium, granulosum, spinosum, basale, dan germinativum. Epidermis juga dikenal sebagai corium, memiliki tonjolan-tonjolan yang disebut papilla dermal. Fungsi utama dari epidermis adalah membantu sel-sel kulit baru, memberi warna pada kulit, melindungi lapisan kulit paling bawah. Di sini juga ada hipodermis. Lapisan hipodermis adalah lapisan kulit paling bawah dan sebagian besar terdiri dari jaringan lemak. Hipodermis merupakan lapisan jaringan ikat longgar tepat di bawah dermis yang menghubungkan kulit dengan otot-otot yang mendasarinya. Lapisan lemak kulit ini berfungsi melindungi tubuh dari panas dan dingin, bagian cadangan energi yang sebagai bantalan yang melindungi tulang, otot, dan organ tubuh lain. Ini ada dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal di mana terdapat pembuluh darah dan syaraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak, serta folikel rambut. Lapisan dermis sebagian besar terdiri dari sejenis protein yang disebut kolagen yang membentuk kulit terlihat kenyal dan kencang. Ada beberapa fungsi kulit lapis dermis adalah yang pertama, merasakan sakit dan sentuhan, memproduksi keringat dan minyak, menumbuhkan rambut, mengalirkan darah, memberi nutrisi kulit, melawan infeksi. Proses pembentukan kulit.
Yang pertama, proses pembentukan kulit terdiri atas suatu lapisan luar yang disebut epidermis, berupa suatu epitel dan berasal dari lapisan lembaga ektoderm. Selain itu, kulit juga dibangun oleh suatu lapisan jaringan ikat yang disebut dermis dan berasal dari lapisan lembaga mesoderm. Kulit memiliki asal ganda. Lapisan superficial epidermis terbentuk dari ektoderm permukaan. Lapisan dalam dermis berasal dari mesenkim di bawahnya. Proses pembentukan kulit dimulai dari pembentukan bumbu ektoderm, yaitu yang pertama terbentuknya selapis sel epidermis. Yang kedua, terbentuknya lapisan sel periderm dan stratum germinativum. Yang ketiga, sel-sel mesenchyma muncul di bawah epidermis. Yang keempat, terbentuknya stratum corneum dari epidermis sebelah luar yang memiliki lapisan sel menanduk dan mengelupas terus-menerus. Yang kelima, dari derivat epidermis yang terbentuk tanduk tumbuh berupa papila yang menonjol ke dermis. Terus dari epidermis tumbuh lapisan enamel, sisik hiu, dan gigi. Selain itu, tumbuh pula kelenjar peluh, minyak, dan kelenjar susu yang berasal dari tonjolan epidermis. Sedangkan dari warna kulit tersebut berasal dari chromatoperen yang dihasilkan dari neural crest jambu neural. Derivat kulit. Yang pertama ada rambut. Rambut merupakan organ yang menyerupai benang yang tumbuh pada kulit hewan, terutama mamalia, dan muncul pada epidermis. Fungsi dari rambut itu adalah mengatur suhu tubuh, isolator, dan bisa sebagai sistem indera seperti Vibrissae atau rambut sinus. Anatomi rambut terdiri dari shaft, akar rambut, folikel, papila, dan 3 lapisan epitel, yakni kelenjar, minyak, otot berekor, syaraf. Kedua, ada kuku. Kuku merupakan bagian tubuh hewan yang terdapat dan tumbuh di ujung jari, dan kuku tumbuh dari sel mirip gel lembut yang mati dan mengeras. Fungsi dari kuku sendiri adalah melindungi ujung jari yang penuh akan syaraf urat dan mempertinggi daya sentuh. Kuku terdiri dari sel tanduk yang mengalami modifikasi yang bersatu dengan kuat pada bagian proksimal kuku. Dasar kuku terdiri dari sel prickle yang mengalami modifikasi di mana kuku melekat dengan kuat. Sebagai dari anatomi, kuku memperoleh warna dari darah dan sebagian pigmen dalam epidermis, terutama melanin. Yang ketiga, ada sisik. Secara umum, sisik berarti semacam lapisan kulit yang keras dan berhelai-helai, seperti pada ikan, ular, atau kaki ayam. Macam-macam sisik diantaranya juga bermacam-macam, diantaranya sisik kosmoid, sisik yang dianggap paling primitif, terdapat pada Osteichthyes. Yang kedua, ada sisik paleoniskoid, terdapat pada bangsa ikan. Yang ketiga, sisik ganoid, ditemukan pada ikan-ikan suku. Yang keempat, sisik leptoid. Sisik ini biasanya berbentuk bulat dan selalu hanya terdiri dari satu lapisan tulang. Umumnya terdapat pada ikan telesoi. Yang kelima, ada sisik palakoid. Sisik-sisik ini palakoid dimiliki oleh ikan hiu dan ikan-ikan bertulang rawan lainnya.
Keempat, ada bulu. Bulu merupakan struktur keratin yang memiliki karakteristik seperti bangsa Aves dan dianggap sebagai modifikasi dari sisik. Pertumbuhan awal bulu sama dengan pertumbuhan awal sisik dengan papila dermis sebagai struktur pemula. Ada jenis-jenis dari bulu, yaitu ada panae yang hanya terdapat pada daerah tertentu dari tubuh, yaitu daerah Pterylae. Terus ada plumula yang merupakan bulu-bulu yang kecil dengan recis yang banyak. Terus ada Phyloplumae yang merupakan bulu rambut yang sangat halus terdiri dari recis dan rami kalamus yang telah tereduksi.